Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang ceritanya itu sangat-sangat inspiratif banget. Yap, sebuah film yang berjudul Tari Zamin. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Nah, Ihsan ini tuh dianggap sebagai anak yang berperilaku aneh dan menyebalkan gitu. Nah, karena sifatnya ini, Ihsan tuh nggak diterima di lingkungannya, bahkan di keluarganya sendiri. Tapi endingnya ini bakalan plot twist banget. Well, sekarang itu bakal langsung aja nih masuk ke alur cerita film Tari Zamin Part atau Little Stars on Earth. Scene diawali dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak nih yang sedang asik bermain baseball. Tapi di pojokan terlihat seorang anak kecil yang malah asik sendiri bermain dengan dua ekor anjingnya. Yup, dia adalah Isan. Bola baseball pun tiba-tiba jatuh di sebelah Isan dan salah satu anak yang bernama Ranjit meminta Isan untuk mengambilkan bola itu dan melemparkan kepadanya. Saat Isan hendak melemparkan bola itu malah si Isan melempar ke arah yang salah. Ranjit yang marah pun mengatai Isan dengan perkataan kotor. Nah, di sini pun terjadilah dorong-dorongan antara dua bocil ini. Isan yang kesal pun mendorong balik dan langsung berkelahi dengan menggigit tangannya si Ranjit ini. Melihat Ranjit yang kesakitan, Isan pun langsung berlari menuju ke sebuah gedung. आपके बच्चे ने मेरे सारे प्लान तहस-नहस कर दिए। अरे क्या आपने बच्ची को बुलाया? Beberapa jam setelah itu Isan pun kembali ke rumahnya. Tapi saat akan turun tangga, Isan melihat ternyata Ranjit dan orang tuanya itu udah ada di rumah Isan untuk mengadukan kelakuan si Isan ini. Nah, saat Isan akan kabur, ayahnya ternyata ngelihatnya dan langsung ngebentak Isan untuk segera masuk ke dalam rumah dan langsung menampar si Isan. Gak nyampe di sana, Ranjit pun ngebikin cerita dengan mengatakan bahwa Isan telah memukulnya hingga bajunya robek. Hal ini membuat Isan semakin terpojok dan membuat ayahnya semakin marah. Merasa nggak ada yang ngebelain, Isan di sini hanya bisa menerima makian dari ayahnya. हद हो गई। हर रोज तुम्हारी कंप्लेन, स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर बांध रखो तो कंप्लेन। Sesaat setelah lukanya dibersihkan, Isan melihat ayahnya sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Isan pun bertanya kepada ayahnya dan ayahnya mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, Isan pun di sini mukanya tiba-tiba langsung menjadi panik dan langsung meminta maaf, janji kepada ayahnya bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian ibunya langsung mengatakan bahwa ayahnya hanya akan pergi beberapa hari saja dan akan kembali lagi. Seketika muka Isan pun langsung berubah menjadi sangat marah karena merasa dibohongi oleh ayahnya. Hari pun berganti dan Isan tampak sedang berada dalam sebuah kelas. Tapi bukannya memperhatikan gurunya, Isan malah merenung sambil ngeliatin genangan air yang ada di luar kelas. Nah, tiba-tiba Isan pun dipanggil oleh gurunya dan diminta untuk ngebaca sesuatu yang ada di buku. Tapi karena Isan ini nggak bisa ngebaca dan terbata-bata dalam mengucapkan kalimat, Isan pun menjadi bahan bulian dari teman-teman kelasnya. Nah, bukannya ngebantuin, di sini gurunya malah menganggap Isan ini sedang meledeknya. Karena terus-terusan diminta, Isan pun langsung mengatakan, Stop it! Stop it! Get out of my class! Out! sejak dari kejadian itu, Ihsan pun menjadi bahan bulian bagi teman-teman satu kelasnya. Ihsan yang tampak putus asa segera mengambil tas dan meninggalkan kelasnya. Ya, Ihsan pun pergi ke sebuah pasar, tapi malah di sini Ihsan terlihat lebih bahagia. Ia pun banyak eksplor hal-hal baru dan menaiki bis untuk keliling kota sambil berteriak layaknya seorang anak kecil yang sangat bahagia. Well, sampailah pada jam pulang sekolah. Ihsan yang tertidur pun terbangun karena teriakan anak-anak yang ada di bis tersebut. Scene pun berpindah ke rumah Ihsan. Terlihat di sini Ihsan sedang diajarkan menulis oleh ibunya. Tapi di sini Ihsan malah membayangkan kalau ia tuh sedang melukis dalam huruf dan kata-kata. Ketika dicek oleh ibunya dan benar aja semua tulisan dan kata-kata yang ditulis oleh Ihsan sama sekali nggak bisa dibaca. Melihat hal ini, ibunya pun meminta Ihsan agar konsentrasi atau enggak ia akan mengulang kembali pelajaran ini di tahun depan. Scene pun berpindah ke kamarnya Ihsan. Tiba-tiba Ihsan pun membangunkan kakaknya dan mengatakan semua petualangannya yang ia lakukan ketika bolos sekolah. Dan hal ini pun tentu ngebikin kakaknya kaget dan khawatir akan keselamatan Ihsan. Di akhir kalimat, Ihsan pun meminta tolong kepada kakaknya untuk membuatkan surat izin palsu agar ia bisa berpetualang lagi tanpa harus masuk sekolah. Nah, meskipun di sini kakaknya menolak, tapi ya, teman terdekat di sana adalah kakaknya sendiri, di mana orang yang selalu mensupportnya apapun yang dilakukan oleh si Ihsan. Sampailah pada momen ujian akhir semester. Setelah mendapatkan lembaran soal, Ihsan terlihat sangat bingung akan soal-soalnya. Sampai pada akhirnya ia pun berimajinasi kalau tulisan dan angka-angka itu kembali menari di kepalanya. Ihsan pun memulai kehaluannya untuk mendapatkan jawaban dari soal-soal itu. Dan dari awal ujian dimulai hingga akhir, kehaluannya itu hanya berhasil menjawab satu pertanyaan aja nih teman-teman. Itu pun dengan jawaban yang salah pastinya. Pendas!
Scene pun berpindah ke rumah Ihsan. Ihsan terlihat di sini sangat bahagia banget karena ayahnya baru aja pulang ya dari luar kota sambil membawakan strawberry yang paling ia sukai. Nah, saat ingin mengambil majalah, ayahnya ini nggak sengaja nemuin sebuah surat yang isinya itu adalah surat izin Ihsan karena sakit. Nah, ayahnya pun langsung menanyakan kepada ibunya Ihsan tentang keberadaan Ihsan pada hari pembuatan surat tersebut. Mengetahui Ihsan berbohong, sang ayah pun langsung memanggil Ihsan dan membentaknya sambil menanyakan apa yang ia lakukan pada hari itu dan siapa yang membuatkan surat sakit itu untuknya. Who wrote this absent note? बोलो कैसा लिखा बता Tell me. Masalah Ihsan nggak cuma sampai di sana, sampailah pada hari pengambilan rapor sekolah. Gurunya mengatakan bahwa nggak ada perubahan pada Ihsan dari tahun ke tahunnya. Buku masih menjadi musuhnya, sedangkan tugas adalah hukuman untuknya. Serta guru-guru juga mengatakan bahwa Ihsan sering banget bolos sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa ini adalah tahun kedua Ihsan di kelas yang sama, dan untuk ketiga kalinya ia sama sekali nggak bisa lagi ngebantu Ihsan. Para guru mengatakan bahwa Ihsan ini sangat berbeda banget dengan kakaknya Johan yang sangat berprestasi dalam bidang apapun. Dan dia juga menambahkan mungkin Ihsan perlu ditempatkan di sekolah khusus. Hal ini pun tentu membuat kedua orang tua Ihsan sangat malu pada hari itu. My son is a retard. Sesampainya di mobil, terlihat wajah kemarahan dari ayahnya Ihsan. Ia marah karena anaknya dianggap memiliki keterbelakangan mental oleh para guru. Pada malam harinya, sang ayah pun langsung menelpon seseorang untuk mengurus perpindahan sekolah Ihsan. Meskipun ini adalah pertengahan semester, si ayah tetap bersikeras untuk memindahkan Ihsan secepat mungkin, karena dengan cara inilah Ihsan dapat disiplin dan mandiri. Mendengar hal ini pun Ihsan menangis dan memohon kepada ayahnya agar tidak memindahkannya ke asrama. Ibunya pun menambahkan bahwa sebelumnya Ihsan belum pernah sama sekali tinggal jauh dari orang tua, apalagi dalam waktu yang lama. Mulai dari saat itu Ihsan pun mulai sering mimpi buruk. Ia bermimpi kalau orang tuanya akan segera membuangnya. Begitupun di lingkungan, Ihsan pun dibully dan selalu dipermalukan. Dan sampailah pada momen itu terlihat Ihsan diantar oleh keluarganya menuju ke sebuah sekolah baru. Dari awal turun mobil, Ihsan cenderung diam tanpa mengatakan sepatah kata pun, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Beberapa saat sebelum meninggalkan Ihsan, terlihat kesedihan dari wajah sang ibu karena akan meninggalkan anaknya di sebuah sekolah yang sangat jauh dari rumah. Begitupun kakaknya Johan, tapi bagaimanapun mereka nggak bisa berbuat banyak. हो गया बेटा Sekilas terlihat keseharian Ihsan saat berada di sekolah barunya. Ihsan terlihat selalu murung dan banyak merenung. Di saat anak-anak lainnya tertawa dan bermain bersama, Ihsan hanya menyendiri, bahkan di saat jam tidur. Di mana semua teman-temannya itu tertidur dengan nyenyak, ia malah terbangun sendirian. Di satu sisi terlihat ibu Ihsan yang masih menangis bahkan setelah beberapa jam meninggalkan anaknya. Ibunya pun melihat buku yang pernah digambar oleh Ihsan, yang dimana pada halaman pertamanya itu berisikan gambar keluarga utuh mereka. Namun apabila dibalik secara cepat, gambar itu akan membentuk sebuah animasi yang memperlihatkan bahwa Ihsan semakin hari semakin dijauhi oleh keluarganya. Well, hari ini adalah hari pertama Ihsan masuk sekolah. Ihsan pun diminta untuk menerjemahkan puisi yang dibacakan oleh teman sebangkunya. Namun Ihsan di sini menjelaskan secara filsuf banget sehingga ia menjadi bahan tertawa di kelas barunya. Nah, sebelum meninggalkan kelas, Rajan teman sebangkunya itu mengatakan bahwa Ihsan menjelaskan arti sebenarnya dari puisi yang ia bacakan tadi, sedangkan yang lainnya hanya menambahkan saja. Yap, dia adalah teman pertama Ihsan selama sekolah. Setelah berkenalan, Raja menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di sekolah ini bukanlah karena dihukum atau karena hukuman, tapi karena memang mereka memilih untuk berada di sekolah ini. Keseharian Ihsan pun terlihat secara cepat di sini. Tampak Ihsan berkali-kali dipermalukan oleh gurunya, ditertawakan oleh teman-temannya, bahkan dipukul karena nggak bisa menjawab pertanyaan. Ketakutan dan depresi adalah nama untuk Ihsan saat ini. Hingga pada akhir pekan orang tua pun datang untuk menjemput Ihsan. Terlihat Ihsan hanya bisa menangis dan gak mau ngebukain pintu untuk orang tuanya. Hingga pada akhirnya Ihsan berhasil ditenangkan oleh kakaknya Johan. Maksud dari kedatangan orang tua Ihsan di sini ingin menjemputnya dan menghadiri pertandingan tenis kakaknya yang akan berlangsung pada esok hari. Sama seperti sebelumnya, Ihsan gak ngejawab sama sekali, dia cuma diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan pada malam harinya ketika semua orang tertidur, Ihsan masih menangis di pelukan ibunya. Ibunya yang gak kuat ngelihat Ihsan hanya bisa memeluknya. Well, sampailah pada keesokan harinya, yaitu hari pertandingan Johan. Di sini terlihat Ihsan menyaksikan pertandingan kakaknya dan Johan seperti biasa berhasil memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan itu, Ihsan pun kembali diantar dan ditinggal di asrama sekolah barunya, dan yap, kembali juga dengan wajah murung dan sedihnya tentunya. Sampailah pada keesokan harinya, yang dimana pagi itu akan dimulai dengan kelas seni, namun dengan guru pengganti yang bernama Nikam.
Guru baru ini terlihat sangat akrab dengan anak-anak lainnya. Ia memulai pendekatan dengan cara bernyanyi dan bersuling sehingga sangat dekat banget nih dengan murid-murid. Tapi enggak dengan Ihsan. Ketika yang lain berdansa dan teriak, Ihsan hanya duduk sambil diam dan merenung. Kelas pun dimulai dengan menggambar bebas. Ketika semua anak menggambar dengan kreativitasnya, Ihsan masih diam dengan buku gambar yang kosong di hadapannya. Ia hanya memberi Ihsan waktu dan membiarkannya. Sampai pada akhir kelas, Ihsan pun terlihat masih belum menyentuh buku gambarnya itu. Di sini Nikam terlihat masih memaklumi Ihsan. तुम्हारी माँ का फोन आया था जाओ जाके फोन के पास खड़े रहो Pada malam harinya, Ihsan mendapat telepon dari keluarganya. Di sini Ihsan masih belum berbicara sama sekali. Orang tuanya mengatakan bahwa minggu ini mereka nggak bisa mengunjungi Ihsan karena harus menghadiri pertandingan finalnya si Johan. Tanpa sepatah kata pun, Ihsan hanya bisa meneteskan air matanya sambil menaruh telepon dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. अरे अरे वहां कहाँ रख रहे हो Scene pun berpindah ke ruangan kantor sekolah. Guru-guru menebat Nikam karena cara mengajarnya yang aneh dengan nyanyian dan suling. Salah satu guru juga sempat menyinggungnya karena Nikom sebelumnya mengajar di sekolah keterbelakangan atau sekolah luar biasa ya. Jadi ia mengatakan kalau metode itu nggak bisa digunakan di sekolah normal seperti ini. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Nikom di sini hanya tersenyum dan berjalan keluar. Nikom pun langsung berjalan ke arah taman untuk mencari Ihsan. Namun yang ia temukan hanyalah teman sebangku Ihsan, yaitu si Rajan tadi. Nikom pun berusaha menggali informasi tentang Ihsan sebanyak mungkin. Sampai pada akhirnya ia mengetahui masalah utama dari Ihsan itu adalah baca dan tulis. Tanpa membuang waktu, Nikom pun langsung mencari buku tulis Ihsan dan mencoba memahami kesulitan apa yang dialami oleh Ihsan ini. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Nikom langsung pergi menemui temannya ke suatu tempat. Ia pun menceritakan tentang Ihsan kepada seseorang. Ia mengatakan bahwa ada seorang anak di sekolahnya yang bernama Ihsan yang sedang berada dalam fase yang sangat berbahaya. Matanya seolah berteriak minta tolong, gak pernah berbicara sama sekali, depresi, ketakutan, dan Nikom sangat mengkhawatirkan tentang hal itu. Sampailah pada akhir persekolahan, scene berpindah kepada Ihsan. Terlihat Ihsan sedang melamun, makan sendirian sambil menyendiri melihat pemandangan. Sementara orang tuanya menemani Johan yang sedang bertanding. Sayangnya pada saat itu Johan harus kalah dalam pertandingannya. Di sisi lain juga terlihat Nikom yang sedang berada di dalam bis. Ternyata Nikom pergi ke rumah orang tuanya Ihsan. Gak tahu apa tujuannya, tapi setelah duduk dan melihat semua keterampilan yang pernah dibuat oleh Ihsan di rumahnya, Nikom pun tak berhenti menuai pujian atas karya yang telah dibuat oleh Ihsan. Sampai ketika Nikom melihat sebuah buku dan ia pun terdiam beberapa saat. Namun ayahnya Ihsan gak terlihat bahagia di sini. Ia pun membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu berprestasi dan menganggap semua yang terjadi akibat kenakalan dan sifat malasnya Ihsan itu sendiri. Dengan kepala dingin, Nikom pun menjelaskan kesulitan Ihsan dalam membaca menulis sambil memperlihatkan catatan Ihsan. Ia pun menambahkan apabila Ihsan adalah anak yang malas, dia gak bakal membuat semua ini. Simpelnya, menurut Nikom, Ihsan memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan kata. Namun ayahnya Ihsan seketika membantah hal itu. Nikom pun mengambil sebuah kotak mainan yang bertulisan China atau Jepang itu dan meminta ayahnya untuk membacanya, dan yang terjadi adalah कैसे पढ़ सकता हूँ ये तो चाइनीज में अरे कोशिश तो कीजिए चलिए ध्यान दीजिए ये बदतमीजी कर रहे हैं आपका रवैया ठीक नहीं है ये आप शैतानी कर रहे हैं Nikom kembali menjelaskan bahwa kesulitan dalam membaca disebut dengan disleksia. Bahkan beberapa anak-anak juga mengalami kesulitan yang lebih serius daripada ini. Nikom pun menanyakan tanda-tanda disleksianya si Ihsan ini kepada keluarganya. Dan benar semua tanda-tanda itu ada pada Ihsan nih teman-teman. Mendengar hal ini, ayah Ihsan pun membantah dan mengatakan semua keterampilan atau kemampuan yang dimiliki Ihsan dalam menggambar itu nggak bakal mengubah masa depannya sama sekali, sambil menyudutkan keterampilan anaknya ini. Menanggapi hal ini, Nikom hanya bisa kecewa karena sang ayah hanya melihat kompetisi kerja tanpa menghiraukan keunikan yang dimiliki oleh anaknya sendiri. Scene pun berpindah ke ruangan kelas. Hari itu Nikom memulai kelas dengan menceritakan masa kecil tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Salah satu dari tokoh tersebut memiliki kebiasaan yang sama banget nih, persis dengan yang Ihsan alami. Sehingga saat disebut namanya, Ihsan pun kaget, ternyata diceritakan bukan dia, melainkan Albert Einstein. करेक्ट राजन di sini pertama kalinya Ihsan terlihat dilibatkan dalam kelas. Walaupun cuma matiin lampu dan ngapus papan tulis doang ya, at least dia udah mulai tersenyum lebar dan menikmati kelas yang dibawain oleh Nikom. Beberapa saat sebelum meninggalkan kelas, Nikom memanggil Ihsan dan menceritakan masa kecilnya kepada Ihsan bahwa ia dulu memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan angka. Bukan berarti dia bodoh atau malas. Hal ini diutarakan oleh Nikom agar ia dapat berkomunikasi dan lebih memotivasi Ihsan. Sesamanya di sebuah taman, semua anak-anak pun diminta untuk berkreasi secara bebas. Semua dari mereka berlomba untuk membuat sesuatu yang menarik. Ihsan pun mengeluarkan beberapa barang yang telah ia kumpulkan, gak tahu bakal ngerakit apa juga. Namun tiba-tiba terlihat sebuah pesawat amfibi mainan yang sedang mengapung di kolam tersebut. Anak-anak pun bersorak melihat benda yang dibuat oleh Ihsan ini. Ihsan yang malu pun langsung berdiri dan bersembunyi di belakang teman-temannya. Kemudian Nika pun langsung mengambil kreasi tersebut dan memajangnya di sebuah meja. प्रिंसिपल साहब हैं हाँ सर नहीं नहीं बैठो बैठो मॉर्निंग सर हाँ निकोम
Come in. Scene pun berpindah ke ruangan kepala sekolah. Niko pun mengatakan soal Isan. Nah, tapi sebelum lanjut berbicara, kepala sekolah pun langsung memotong dan terlihat langsung mengeluh mendengar nama tersebut. Kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa ia akan memindahkan Isan ke sekolah khusus. Tapi tentu itu bukanlah hal yang ingin dibicarakan oleh Nikom. Melainkan, Nikom ingin mengatakan bahwa kita harus tetap mempertahankan Isan karena ia adalah seorang anak yang memiliki keterampilan yang sangat unik. Nikom juga menambahkan bahwa satu-satunya hal yang gak bisa dilakukan oleh Isan hanyalah menulis dan membaca. Ia pun meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sedikit tambahan waktu dan berjanji akan mengajari Isan secara gratis. ये जंग का मैदान सच बोल्ड यूज ऑफ कलर बेधड़क Tanpa pikir panjang, Niko pun langsung memperlihatkan kepada kepala sekolah tentang kreativitas yang pernah dibuat oleh anak ini. Untungnya, kepala sekolah merubah pikirannya dan memberikan waktu tambahan untuk Isan. Nah, mulai dari hari itu Isan tampak diajari oleh Nikom dengan perlahan. Metode belajar yang digunakan pun adalah belajar sambil bermain melalui hal-hal yang disukai oleh Isan. Hari-hari pun berlalu, Isan pun tampak menikmati proses belajarnya. Sampailah pada hari itu, Niko membuat sebuah acara yaitu lomba melukis yang dapat diikuti oleh semua orang, gak terlepas itu dari guru, kepala sekolah, atau siapapun yang mau ikut. Keesokan harinya, ketika proses belajar mengajar berlangsung, tiba-tiba ayah dari Isan datang untuk menemui Nikom. Bukan untuk membahas perkembangan anaknya, melainkan di sini ayahnya Isan hanya datang untuk mendebat Nikom tentang disleksia. Berniat menyerang Nikom dengan alasan-alasannya, ayah Isan di sini malah diceramai oleh Nikom tentang cara mendidik anak dengan kasih sayang. Karena merasa kalah dan gak bisa ngejawab lagi, ayahnya Isan pun langsung memotong pembicaraan dan mengatakan kalau dia harus pergi dari tempat itu. Sesaat sebelum meninggalkan sekolah, secara gak sengaja ia melihat Isan yang sedang asik belajar dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di mading. Dengan wajah bersalah, tanpa mengatakan sepatah kata pun dan menyapa anaknya, ia pun langsung pergi dan meninggalkan tempat itu sambil menangis. Sampailah pada hari di mana perlombaan akan dimulai. Ternyata Isan keluar dari asrama lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Ia pun pergi ke tempat kesukaannya, yaitu sebuah taman yang tempatnya itu nggak jauh ya dari sekolah tempat biasa dia menyendiri itu ya. Sementara itu Sin berpindah ke sebuah tempat yang dimana terlihat orang-orang mulai memenuhi setiap tempat duduk untuk mengikuti perlombaan nih teman-teman. Ternyata semua guru yang ada di sekolah pun menghadiri perlombaan ini termasuk kepala sekolahnya. Niko pun memperkenalkan seorang pelukis terkenal yang akan secara langsung menjadi juri di perlombaan tersebut. Beberapa saat setelah itu, perlombaan pun dimulai, kertas mulai dibagikan dan keheningan pun mulai menyelimuti perlombaan. Tapi nggak terlihat adanya sosok Isan di perlombaan ini. Nah, hal ini pun tentu membuat Nikom sangat panik mengingat Isan adalah seorang anak yang sangat berbakat dalam menggambar dan melukis. Tapi beberapa saat setelah itu Isan pun datang seorang diri. Ia datang ketika orang-orang hampir menyelesaikan lukisannya nih teman-teman. Menyadari hal ini, Nikom pun segera berlari dan memberikan kertas agar Isan juga dapat mengikuti perlombaannya. Setiap orang terlihat sangat fokus dengan gambarnya masing-masing. Begitupun para guru yang gak mau kalah. Mereka pun terlihat sangat percaya diri di atas gambar dan lukisannya. Satu persatu anak-anak pun mengangkat lukisan yang telah mereka selesaikan. Sedangkan Isan masih terlihat sangat tenang di pojokan bersama imajinasinya. Setelah lukisannya selesai, ia pun segera memberikannya kepada Nikom. Sementara itu Isan secara nggak sengaja melihat lukisan yang dibuat oleh Nikom dan ternyata itu adalah gambar dari Yap, itu adalah gambar dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Isan menangis di depan gurunya, Nikom. Well, juri pun selesai menyeleksi semua lukisan dan telah memilih yang terbaik di antaranya. Kata penutup pun dibawakan oleh kepala sekolah dan ini benar-benar membuat semua orang tuh penasaran tentang lukisan siapa yang bakalan jadi yang terbaik. Juri mengatakan ada 2 buah lukisan yang sangat sulit dipertimbangkan, namun setelah perdebatan yang rumit, akhirnya mereka bisa menentukan lukisan mana yang layak menjadi juara 1. Yap, seorang murid yang berhasil mengalahkan guru-gurunya yaitu ईशान नंद किशोर अवस्थिया भारती Suara tepuk tangan pun mencairkan suasana saat itu. Namun, saat dipanggil namanya, Isan masihlah seorang Isan yang pemalu dan penakut. Ia pun berusaha menyembunyikan dirinya, even dia telah terpilih menjadi juara 1 pada lomba tersebut. Namun untungnya, saat ditarik oleh teman-temannya, Isan pun berdiri sambil melihat ke arah Nikom. Kemudian ia pun berjalan secara perlahan sambil disoraki suara gemuruh tepuk tangan dari semua orang yang ada di sana. Isan pun diberi hadiah langsung dari kepala sekolahnya. Setelah itu, Isan langsung berbalik arah dan berlari untuk memeluk gurunya, yaitu Nikom.
Yap, ini adalah weekend yang artinya orang tua Ihsan akan datang untuk menjemputnya. Sementara orang tua dari Ihsan pun belum mengetahui apapun. Nah, ketika diundang ke kantor kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah lukisan dari anak mereka, yaitu Ihsan. Kepala sekolah pun menambahkan bahwa lukisan ini akan menjadi sampul pada buku-buku pelajaran di tahun depan. Orang tua Ihsan hanya bisa terdiam dan seolah nggak percaya dengan semua itu. Kemudian mereka pun datang menemui guru-guru lainnya. Surprise-nya, para guru mengatakan bahwa Ihsan mendapatkan nilai yang sangat baik tahun ini dengan progres yang sangat cepat dan luar biasa. Terlihat wajah dari kedua orang tua Ihsan hanya bisa tersenyum sambil menangis mendengar hal ini. Kedua orang tua Ihsan pun langsung menemui Nikum dan berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan kepada Ihsan, terutama ayahnya Ihsan. Ia menangis sambil memeluk Nikum karena pertolongan yang telah ia berikan. He's a lovely boy. Just look after him. Hey, Beberapa saat setelah itu Ihsan dan Johan pun dipanggil untuk segera pergi. Nikum pun langsung memeluk Ihsan dan berjanji akan bertemu lagi setelah liburan. Di sini juga terlihat mereka begitu akrab antara Nikum dan Ihsan. Dan mereka pun langsung berjalan menuju ke arah mobil untuk segera pergi dan meninggalkan sekolah. Namun beberapa saat sebelum Ihsan menaiki mobilnya, yang terjadi adalah